Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa kajian tafsir yang saya hormati, pada kali ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir juz amma. Kebetulan yang akan kita kaji sekarang ini adalah surah Al-Ikhlas. Kita bacakan dulu surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas, surah Al-Ikhlas makiyatun, eta tergolong surah makiyah. Ao madaniyatun, atanapi tergolong surah madaniyah. Arbaun opat al khomsu ayatin, atanapi 5 ayat. Jadi menurut sebagian ulama 4 ayat, dan menurut ulama yang lain 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila ditaro saros sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi, tentang pangeran Rasul. Panuzila, maka diturunkan kul huwallahu ahad, surah kul huwallahu ahad. Kul caritakeun ku anjeun huwa ari Allah, eta Allahu Allah, ahadun tegesna hiji. Pallahu maka ari alpad Allah, khobaru huwa, eta teh khobar lapad huwa. Wahad jeung ai lapad ahad badalun, eta badal minhu tina lapad Allah. Jadi lamun dilogat mah kieu huwa ari Allah, Allahu eta Allah, ahadun tegesna hiji. Al khobaru sanin, atanapi ahad teh khobar anu kadua. Jadi lamun dilogat mah panginten kieu eta teh kul caritakeun ku anjeun huwa ari Allah, Allahu eta Allah, ahadun eta hiji. Allahu somad ari Allah teh as-somadu, eta tempat bergantung. Mubtadaun eta mubtada wa khobarun jeung khobar.
Ayat tegesna al maksud anu dimaksud fil hawaiji dina saban-saban pangabutuh, fil hawaiji dina pangabutuh, mangpirang-pirang pangabutuh, alad dawam kalawan salilana. Lam yalid teu ngalahirkeun Allah lintifai mujalasatihi karena henteu bergaulna Allah. Lam yulad oge teu dilahirkeun Allah lintifail hudus karena leungitna anyar anhu ti Allah. Soal Allah mah qadim teu anyar. Walam yakun jeung teu kabuktosan lahu keur pikeun Allah itu kufuan eta ayana bandingan ahadun ari saurang oge. Ayat tegesna mukafian anu ngabandingan wa mumasilan jeung anu ngakuran. Palahu maka ari lapad lahu muta'allaqun eta muta'allaq dihubungkeun bi kufuan kana lapad kufuan. Jadi lahu teh eta muta'allaq kufuan. Wa kuddima jeung dipayunkeun eta lahu alaihi kana lapad kufuan li annahu sanyana itu Allah mahdul qasdi fokus pamaksudan sehingga lahuna dipayunkeun supaya mengarah kana mana eta teh langkung jelas gitu. Lianahu karena sanya lapan kupuan gitu, mahdul qasdi eta fokus pamaksudan bin nafi ku diteuayakeun ku dileungitkeun. Jadi kupuan teh fokus untuk ditiadakan, makana lagu dipayunkeun. Wa uhira jeung diakhirkeun naon ahadun lapan ahadun wa huwa ari lapan ahad teh ismu yakun eta jabatan kalimatna teh jadi isim yakun an khobariha tina khobarna riayatan karena ngaraksa lil fasilati kana fasilah. Pedah tadi Allahus somad da ayeuna ge walam yakul lahu kufuwan ahad. Mad had jadi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lad ngeunah dan lamun ceuk ila sunah mah supaya murwakanti ya diakhirkeun ahad teh teu kieu walam yakul lahu ahadun kufuwan begitu, tapi walam yakul lahu kufuwan ahad supaya murwakanti lah kurang riayatan karena ngarasa ul fasilati karena apa fasilah teh suku kata terakhir. Para ikhwan yang saya hormati, baraya yang saya hormati. Nah, surah Al-Ikhlas. Ya, namanya ini adalah surah Al-Ikhlas. Menurut sebagian ulama, ada lagi yang mengatakan surah ini adalah surah At-Tajrid atau surah At-Tafrid gitu. Artinya mengesakan. Tapi yang lebih populer surah ini dinamai surah Al-Ikhlas. Kenapa dinamai surah Al-Ikhlas? Karena surah ini isinya adalah memurnikan keesaan Allah yang tadinya keruh dengan kemusyrikan, yang tadinya keruh dengan kekufuran, lalu sekarang dimurnikan, gitu. Memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah ayatnya ini adalah 4 ayat. Ada juga yang mengatakan 5 ayat. Secara nuzul, surah ini adalah surah yang ke-19. Surah ini termasuk kategori menurut sebagian ulama adalah surah Makkiyah. Nah, kalau surah Makkiyah itu asbabun nuzulna itu adalah surah ini sebagai jawaban dari permintaan orang Quraisy. Sib lana robbaka itulah. Dari permintaan orang Quraisy, coba terangkan kepadaku tentang Tuhanmu. Maka turunlah surah
Al-Ikhlas. Ada juga yang mengatakan Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Sesuai dengan asbabun nuzulnya, bahwa dijelaskan di dalam tafsir Al-Maraghi, rawa ad-Dohak annal musyrikin arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amir bin Tufail. Ad-Dohak telah meriwayatkan bahwa musyrikin mengutus terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amir bin Tufail. Jadi musyrikin mengutus Amir bin Tufail itu supaya mendatangi Rasulullah SAW yang ada di Madinah ketika itu. Faqala lahu anhum, maka Tufail berkata kepada Nabi Muhammad itu ya, anhum atas permintaan orang Quraisy. Farraqta kalimatana wa sababta alihatana wa khalaqta dina abaika, bahwa kamu Muhammad telah memecah belah kalimat kami, telah memarahi Tuhan-Tuhan kami, telah wa khalaqta dina abaika, dan kamu telah bersimpangan, telah bertolak belakang dengan agama leluhur kamu. Fa in kunta faqiran agnainaka, andaikan tujuan kamu berdakwah seperti itu untuk dikarenakan fakir, fa in kunta faqiran, maka andaikan kamu fakir, agnainaka, aku akan memberikan kekayaan kepadamu. Atau dikarenakan Anda berdakwah seperti itu gila, wa in kunta majnunan dawainaka, andaikan Anda berdakwah seperti itu karena gila, dawainaka, aku akan mengobatimu. Wa in kunta qad hawaita imra'atan zawwajnakaha, andaikan Anda berdakwah seperti itu karena menginginkan seorang perempuan, zawwajnakaha, aku akan nikahkan Anda terhadap perempuan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, lastu bifakirin wala majnunin wala hawaitu imro'atan, aku tidak fakir, aku juga tidak gila, aku juga tidak menginginkan seorang wanita atas dakwahku itu. Ana Rasulullah ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadati, aku adalah Rasulullah yang mengajak kalian untuk beribadah min ibadatil asnam, dari ibadah terhadap berhala, dari menyembah terhadap berhala untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Farsaluhu saniyan, maka mereka mengutus Amir untuk yang kedua kali. Waqalu, dan mereka berkata, kullahu, katakan oleh Anda wahai Amir bin Tufail, lahu kepada Rasul, bayyin lana jinsa ma'budika am min dahabin am min fiddatin, jelaskan kepadaku dari jenis apa Tuhanmu itu, apakah dari emas atau dari perak. Maka atas untuk menjawab permintaan seperti itu diturunkanlah surah Al-Ikhlas. Nah itu asbabun nuzul surah Al-Ikhlas gitu, ya. Nah, berhubung isi daripada surah Al-Ikhlas itu sangat padat, maka ada sebuah keterangan hadis yang mengatakan bahwa suratul Ikhlasi, surah Ikhlas itu ta'dilu sulusal Quran, sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu kan mencakup syariat, itu akhlak dan akidah. Nah, Al-Ikhlas ini adalah menerangkan tentang puncak akidah. Maka pantas kalau disebut bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah sebagai sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Qul huwallahu ahad, katakanlah oleh kalian bahwa Allah itu adalah satu.
Allah itu adalah satu, esa, tidak banyak. Baik itu satunya satu dalam datnya, dengan pengertian bahwa dat Allah tidak terdiri dari beberapa unsur. Dat Allah tidak terdiri dari beberapa unsur. Kenapa demikian? Kalau Allah terdiri dari beberapa unsur, berarti Allah membutuhkan terhadap unsur yang lain. Nah, dalam kajian ilmu tauhid, khususnya tauhid Asy'ariyah, pemahaman seperti ini adalah menghilangkan apa yang disebut dengan kam muttasil fidzat. Juga pengertian tunggal dalam datnya itu adalah bahwa tidak ada satupun di luar Allah atau makhluk Allah yang sama dengan dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian ilmu tauhid, khususnya tauhid Asy'ariyah, pemahaman yang seperti ini menghilangkan apa yang disebut dengan kam munfasil fidzat. Juga tunggal dalam sifatnya. Dalam pengertian apa? Tunggal dalam sifatnya itu bahwa sifat Allah itu tidak bercabang, satu aja. Ilmunya Allah satu, kudratnya Allah satu, itu tidak bercabang. Dalam ilmu tauhid, pemahaman seperti ini adalah menghilangkan kam muttasil fis sifat. Atau pengertian satu dalam sifatnya itu adalah bahwa tidak ada sifat selain Allah yang menyamai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah makhluk Allah berkuasa, tapi kekuasaannya tidak menyamai kekuasaan Allah. Bolehlah itu manusia punya ilmu, tapi ilmunya manusia tidak akan bisa menyamai ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian ilmu tauhid, pemahaman seperti ini adalah menghilangkan apa yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Juga tunggal dalam pekerjaannya. Apa pengertian tunggal dalam pekerjaannya? Semua apa yang dikerjakan oleh manusia itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma kuntum ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang dikerjakan oleh kalian. Nah, dalam pemahaman ilmu tauhid, pemahaman seperti ini adalah menghilangkan kam munfasil fil af'al. Beda dengan pemahaman kaum Mu'tazilah, bahwa kata Mu'tazilah Allah itu cuma menciptakan kita saja, fisik kita saja. Adapun kerja itu dikerjakan sendiri oleh kita. Itu panjang kalau bahasan ya. Kalau dipanjang itu bahasan ranah bahasan ilmu tauhid. Allahus Somad. Nah, Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. As-Somad, ya, ada sabaraha pengertian di sini. Ya. Menurut salah satu kitab tafsir, pengertian as-somad di sini itu as-sayyidu alladzi qad kamula fi su'dadihi. Ya, al-alimu alladzi qad kamula fi ilmihi, al-azimu alladzi qad kamula fi udmatihi. Yang dimaksud as-somad ini adalah as-sayyid, tokoh yang sudah puncak dalam ketokohannya. Al-alim, seorang berilmu yang sudah mencapai puncak dalam keilmuannya. Al-adim, seorang yang agung yang sudah mencapai puncak dalam keagungannya. Ya, kalau mencapai puncak dalam keagungan, dalam ketokohan, berarti dia itu tidak membutuhkan siapa-siapa. Justru sebaliknya, dialah yang dibutuhkan oleh yang lain. Itu pengertian as-somad. Ada lagi yang memberikan tafsiran as-somad itu adalah al-jawab, la jaufa, sesuatu yang tanpa rongga. Dengan demikian, kalau sesuatu yang tanpa rongga berarti itu penuh, sehingga kalau penuh maka tidak lagi membutuhkan yang lain. Makanya diterjemahkan Allahus Somad itu adalah
Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya. Jadi kebutuhan kita apapun itu tempat bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sejatinya harus begitu. Nah, sebab kalau kita menggantungkan kepada manusia, diakhiri kecewa. Suka diakhiri dengan kekecewaan. Sebab manusia itu kena bosan, ya, manusia itu kena perubahan. Yang tadinya suka, sekarang jadi tidak suka. Yang tadinya misalkan hebat, kaya, sekarang tidak lagi. Makanya hanya kepada Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Hal ini sebagai bentuk perbedaan dari keyakinan agama lain. Agama Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih ibnullah, Masih itu anak Allah. Yahudi juga mengatakan Al-Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Kaum musyrikin juga mengatakan bahwa al-malaikatu banatullah, malaikat itu anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, juga tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tak ada seorang pun yang setara dengan dia. Baik anak ataupun di luar anak. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, dalam surah Al-Ikhlas ini ya, ada sedikit ulasan dalam tafsir As-Sawi ya, bahwa wa hadhihi suratus syarifah napat usulal kufris samaniyah, bahwa surat Al-Ikhlas ini menghilangkan sumber-sumber kekufuran yang 8. Yang 8 teh at-tarkib, satu at-tarkib tersusun, wal adad dan berbilang. Nah, dengan kata qul huwallahu ahad, maka sumber kekufuran at-tarkib dan adad dihilangkan. Itu ya. Jadi Allah tidak bersusun, Allah juga tidak berbilang. Barang siapa yang menganggap Allah tersusun, juga Allah berbilang, maka dia juga termasuk golongan kufur. Sebab inilah sumber kekufuran. Juga surah Al-Ikhlas ini menghilangkan an-naqsu wal qillah. Itu artinya apa? Menghilangkan Allah butuh kepada yang lain, juga Allah fakir, tidak kaya. Nah, ini juga dihilangkan. Sebab kita yakin justru Allah itu maha dibutuhkan, bukan dia yang membutuhkan yang lain. Kalau kita beranggapan bahwa Allah membutuhkan kepada yang lain, maka itu kita sudah kufur, karena inilah salah satu sumber kekufuran yang 8. Kemudian dengan ayat lam yalid wa lam yulad, maka menghilangkan wal ilah wal ma'lul. Ya, wal ilah wal ma'lul. Allah menjadi ilah sebab, katakanlah dalam konteks ini adalah melahirkan dan dilahirkan, wal ma'lul, dan menjadi musabab. Itu ya. Itu juga dihilangkan. Jadi Allah tidak menjadi sebab lahirnya adanya yang lain, lahirnya yang lain, juga Allah bukan menjadi akibat dari yang lain. Kalau kita beranggapan bahwa Allah menjadi sebab terhadap adanya yang lain, misalkan Allah melahirkan kan menjadi sebab adanya yang lain, maka kita kufur. Atau misalkan Allah jadi akibat, dilahirkan jadi yang lain, maka itu juga kita sudah termasuk orang yang kufur, karena ini adalah sumber kekufuran. Wasabi wan nadir, menyerupai juga tandingan. Tuh, ya, dihilangkan dengan kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka bagi Allah tidak ada asabi, juga tidak ada an-nadir. Maka kalau ada seorang beranggapan bahwa Allah punya sabi, punya yang menyerupai, juga punya nadir, itu punya tandingan,
punya CS katakanlah, maka kita sudah masuk ke dalam kekufuran. Nah itu barangkali sekilas tentang penafsiran surah Al-Ikhlas. Silakan para pemirsa itu untuk membahas surah Al-Ikhlas lebih dalam lagi dengan memakai kajian-kajian kitab-kitab tafsir yang lebih detail dan lebih terperinci. Sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.